bloody life. I've been waiting 12 years. 12 years to win the World Cup. I'm getting two back to back. Are you kidding? Suja at the back, Lecky in attack. We're going to the round of 6. Pertandingan Indonesia versus Australia bisa dibilang masih cukup lama, yaitu tanggal 25 Maret mendatang. Namun tiket di laga tersebut sudah habis terjual jauh-jauh hari. Jelas, ludesnya tiket tersebut disorot oleh semua pihak, tak terkecuali FIFA. Menurut mereka, setiap timnas Indonesia bermain, tiket di laga tersebut pasti habis terjual. Ini menandakan Indonesia adalah tim yang sangat kuat, tim mewah. Supporter Australia seperti menjamu tim besar. Padahal yang dilawannya adalah tim debutan di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Di sisi lain, sebelum menghadapi timnas Australia di laga terdekat, Patrick Kluivert terus diburu waktu. Pelatih baru ini tengah memikul beban yang sangat berat usai ditunjuk sebagai pelatih timnas menggantikan STY kurang lebih 1 bulan lagi. Patrick Kluivert akan memimpin anak asuhnya melakoni laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Jay Itzes dan kolega akan away ke Sydney menghadapi timnas Australia. Lalu, bagaimana upaya Patrick Kluivert dan tim kepelatihan mempersiapkan timnas di waktu yang singkat ini? Directly sharp against Australia, and after against Bahrain we need to be as well very sharp. Menghadapi Australia adalah ujian pertama bagi Patrick Kluivert. Momen ini menjadi debut krusial bagi Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas. Tentu ini bukan pertandingan yang mudah. Timnas Australia merupakan tim dengan status langganan lolos ke Piala Dunia. Belum lagi soal ekspektasi publik tanah air yang sangat tinggi agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert dan Alec Pastur tidak punya pilihan selain mendorong timnas mencuri poin atau setidaknya bermain imbang di Sydney Stadium jika ingin mewujudkan harapan lolos Piala Dunia. Namun sebelum berangkat ke Australia, Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Bagaimana tidak, sejumlah pemain timnas Australia justru dipastikan absen karena mengalami cedera parah. Sekitar 7 pemain yang mengalami cedera. Salah satunya bek setinggi 2 meter Harry Sutar. Juga mengalami cedera, Harry Sutar mengalami cedera ACL, ia akan absen dalam waktu yang lama. Meski Indonesia sedikit diuntungkan dengan absennya 7 pemain Australia, namun Indonesia tetap diminta mewaspadai Australia. Tapi kalau menurut saya, pelatih tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang Australia tentang yang main siapa-siapanya. Coba diperhatikan, timnas Australia itu standarnya sudah Asia. Jadi standarnya di atas tim-tim di Asia Tenggara. Sedangkan timnas Indonesia baru merayap ke level Asia. Nah karena itu kita tetap harus hati-hati. Apalagi mainnya di markas Australia. Mendekati pertandingan melawan Australia, skuad Garuda melakukan sejumlah persiapan. Seperti mengenai fasilitas transportasi yang akan digunakan skuad Garuda. Persiapan ini demi menunjang stamina fisik menghadapi laga kandang kontra Bahrain pada 25 Maret mendatang. Ketua Badan Timnas Sumarji menyebut, Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter saat kembali ke Indonesia usai melawan Australia. Alasan itu untuk menjaga kebugaran para pemain. PSSI juga memastikan bahwa Ole Romani bisa membela timnas saat melawan Australia dan Bahrain. Setelah resmi dinaturalisasi, Ole Romani menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Romani dikenal memiliki kekuatan yang merata dalam kategori teknik, mental, dan fisik. Secara karakteristik bermain, Ole memiliki penguasaan bola yang menjadi ancaman tim lawan. Ole juga memiliki permainan yang sangat gesit dan tidak loyo. Kualitas inilah menjadi pertimbangan Kluivert dalam menggunakan jasa Ole di lini serang. Kluivert sekarang punya banyak opsi untuk mengotak-ngatik di lini depan skuad Garuda dalam menghadapi sisa 4 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya di era kepelatihan STY, urusan menggedor pertahanan lawan kerap dipercayakan kepada Rafael Struijk. Namun di era pelatih baru, Rafael Struijk harus siap tergeser oleh Ole Romani. Apalagi Struijk saat ini sangat minim menit bermain di klubnya. Ia kerap dicadangkan di Brisbane dan sulit untuk bersaing. Saat dinahkodai Kluivert, seperti inilah perkiraan lini up timnas Indonesia saat melawan Australia. Kemungkinan Ole Romani juga bakal menjadi starter.
Sementara jadwal Australia melawan Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret nanti di Stadion Sydney yang memiliki kapasitas 42.500 kursi penonton. Di laga antara timnas Indonesia versus Australia nanti, tidak hanya soal pemain, tetapi juga persaingan antar pelatih. Karena Kluivert dan Popovic sama-sama pelatih baru. Tentu harapan publik, timnas Indonesia mampu mencuri poin di kandang Australia sangatlah besar. Apalagi dalam pertemuan pertama timnas mampu menahan imbang Australia 0-0. Saat itu para pemain timnas digempur habis-habisan oleh timnas Australia. Namun, bek timnas Indonesia tak mau menyerah begitu saja. Dengan absennya 7 pemain Australia, banyak pihak semakin berharap timnas mampu mencuri poin sempurna. Bagaimana Kluivert mampu menjawab harapan publik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Semua bergantung pada Kluivert tentang meracik komposisi tim serta menyusun strategi permainan. Pada hakikatnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sama seperti Kluivert untuk membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.